Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ustadz Muzirwan. Dalam kesempatan ini kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sedang belajar ataupun para mahasiswa yang ingin memahami kembali bagaimana literatur materi-materi dalam ekonomi Islam, ya, bisa masuk dalam channel kami Munzir Egypt, ya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perilaku sikap penjual dan pembeli. Nah, ini pembahasan ini setelah kemarin kita buat video tentang jual beli dalam Islam, ya. Nah, ternyata selain kita melakukan jual beli, si penjual dan pembeli ini juga harus mempunyai etika, ya. Dan etika ini kalau salah-salah kita dalam menggunakan etika, maka bisa jadi jual beli harus dibatalkan. Walaupun rukun-rukunnya tadi lengkap, ya. Rukunnya penjual, pembeli, balik akal, ya. Barangnya ada, bisa diserah terimakan. Kemudian syaratnya juga jelas, ya. Walaupun rukunnya sempurna, tapi kalau seandainya perilaku ini bermasalah, maka kawan-kawan semuanya terpaksa jual beli yang sudah dilakukan tadi harus dibatalkan, ya. Maka di antara perilaku yang harus dilakukan atau yang harus ditegakkan oleh penjual dan pembeli itu ini dia. Berlaku benar, ya, lurus, artinya jujur, menepati amanah, ya, jujur, ya. Nah, dan satu lagi, ketiga-tiga ini, ya, akan masuk pada poin khiyar. Ketiga-tiga ini, ini akan berlaku pada poin khiyar. Apa itu khiyar, Ustaz? Nah, ini khiyar etika ketika seseorang tidak nyaman dengan jual beli yang dia lakukan. Nah, sehingga Islam memberikan toleransi kepada penjual ataupun pembeli, memiliki toleransinya. Ini saya nampaknya nggak jadi melakukan transaksi jual beli. Bagaimana? Apakah bisa dibatalkan? Nah, maka ini akan dibahas di dalam khiyar. Khiyar artinya memilih. Memilih melanjutkan transaksi jual beli ataukah menghentikan transaksi jual beli. Kalau memilih melanjutkan, oh berarti jual beli tersebut sah. Tapi kalau seandainya membatalkan jual beli, oh berarti transaksi jual beli tidak jadi dilanjutkan, ya. Maka kawan-kawan yang kami muliakan, dalam pembahasan khiyar ini, ya, ini makanya videonya kita buat agak sedikit jauh, kita pisahkan dengan video jual beli supaya kita bisa fokus pada pembahasan khiyar. Karena pembahasan khiyar ini seperti yang kita ketahui, kadang banyak orang cuma memahami khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, ya, sedangkan khiyar yang lain tidak pernah tersentuh, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita selain membahas ketiga khiyar ini, juga ada khiyar-khiyar yang lain yang harus kita kuliti, kita perhatikan dengan baik dan cermat, ya. Baik, kawan-kawan yang kami muliakan, adik-adik, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, para penonton channel Munzir Egypt yang kami muliakan, kita masuk pada materi selanjutnya, yang materi ini membahas tentang khiyar, ya. Khiyar yang pertama, tadi ingat kawan-kawan, khiyar ketika kita sampaikan apa itu khiyar? Khiyar itu hak memilih untuk melanjutkan transaksi jual beli ataupun hak memilih untuk tidak melanjutkan transaksi jual beli. Maka pembagian khiyar ini ada beberapa macam. Pertama, khiyar majelis namanya, ya. Khiyar majelis ini, ya, khiyar yang dilakukan
di dalam majelis, ya. Nah, di mana di sini? Sini dikatakan khiyar majelis adalah hak syar'i yang dengannya masing-masing merakat memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkan selama keduanya berada dalam majelis sebelum berpisah atau saling memilih, ya. Jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing tidak meninggalkan jual beli atau berpisah atas dasar ini, maka jual beli menjadi wajib. Kayak gini kawan-kawan. Jadi ada seseorang ketika melakukan transaksi jual beli, ya. Ketika dia melakukan transaksi jual beli, kemudian ditengok-tengoknya, nih nampaknya barangnya bagus, ya. Nampaknya barangnya ini cocok saya pakai. Ternyata ketika pulang ke rumah, ya, dia sudah merasa, oh, nampaknya saya nggak butuh ini. Nggak butuh saya mobil, saya lebih butuh makan. Kenapa saya harus beli mobil? Ah, maka secara etika yang wajib kita ikuti dalam Islam, apabila seseorang sudah merasakan hal ini, tapi dia merasakan kekecewaannya kapan itu? Sampainya di rumah. Maka ini tidak bisa dibatalkan lagi jual belinya. Tapi secara etika akhlak tasawufnya, kalau seseorang memilih untuk membatalkan jual beli karena alasan yang seperti ini tadi, maka si penjual dia bisa memilih untuk membatalkan jual beli. Artinya semuanya berpihak kepada sang penjual. Kalau dia punya hati nurani dan setelah melihat memang betul nampaknya si fulan ini tadi terciut dengan hawa nafsunya membeli barang mewah, padahal dia kebutuhan pribadi lebih penting. Nah, maka dalam hal ini dia bisa membatalkan jual beli mengembalikan uangnya. Tapi bukan atas dasar diperbolehkan dalam fikih karena dia merasa menyesal, ya. Nah, tapi merasa menyesalnya ini tidak sesuatu hal yang wajib yang harus dikembalikan uang tersebut, tidak. Nah, karena dia sudah pisah dari majelis. Kalau dalam majelis, ya ini masih boleh, ya. Kalau dalam majelis, nah, artinya dalam majelis apa Ustaz? Mereka masih saling berhadap-hadapan, barangnya belum dibawa pulang. Nah, boleh masih lihat-lihat, masih lihat-lihat. Oh, walaupun uang sudah dibayar, tapi dia masih dalam satu majelis. Nah, itu masih bisa dia untuk bilang, nampaknya saya nggak butuh ini. Ya, maaf ya. Nah, itu masih bisa dikembalikan, ya. Maka ini yang dinamakan dengan khiyar majelis, ya. Kemudian yang kedua khiyar syarat. Apa khiyar syarat itu, Ustaz? Seseorang ketika melakukan jual beli, dia mensyaratkan, misalnya seorang pembeli mensyaratkan pada penjual, ini barang penjual, saya tidak tahu ini, apakah ini yang dimaksudkan oleh istri saya ataupun bukan. Takutnya saya salah beli. Nah, maka ini barang saya syaratkan saya akan beli kalau sesuai dengan keinginan istri saya. Tapi kalau tidak, barang ini harus saya kembalikan lagi. Apakah diperbolehkan, wahai penjual? Selama waktu 3 hari, ini akan saya kembalikan. Dalam waktu 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari barang belum dikembalikan, ya, dan ternyata hari keempat dia datang, ini penjual barang sudah saya beli kemarin dan syaratnya kalau istri saya setuju. Nah, tapi ini udah lewat waktu, kayak mana? Boleh? Oh, enggak boleh, kamu udah beli, mana boleh lagi. Dan waktunya pun sudah lewat. Maka ini tidak boleh lagi. Khiyar syarat ini boleh berpisah dia enggak dalam satu majelis, tapi syaratnya di dalam majelis, jangan di luar majelis. Ya, dalam majelis syaratnya. Syaratnya dibuat dalam majelis. Ya. Nah, kemudian ada lagi nanti khiyar ghabnu, ya. Nah, ini khiyar ghabnu ini biasanya khiyar yang terjadi karena penjual ataupun pembeli merasa tertipu dengan hal yang dibeli. Misal, nih contoh nih pada gambar khiyar ghabnu, gambaran khiyar ghabnu contohnya salah satunya ada orang pedesaan. Orang pedesaan pergi bawa dagangannya ke kota. Harga di desa harganya murah, harga di kota harganya mahal. Kemudian pihak orang-orang kota ini tadi mencegat orang-orang desa di persimpangan jalan sebelum masuk perkotaan. Sehingga supaya orang-orang desa ini bisa barang-barang mereka bisa dibeli dengan harga murah. Nah, sehingga mereka eh,
bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ternyata ketika si pembeli pergi ke kota, ternyata dia merasa ditipu. Harganya tidak sesuai dengan harga pasar, ya. Nah, bahkan lebih jatuh harganya ini. Nah, kalau misalnya harga cabai di kota itu pasarannya 20.000 1 kilo, ini dia beli dengan harga 2.500. Ini sangat-sangat menzalimi. Nah, kalau di desa mungkin memang harga segitu, tapi kalau di kota dia memang sengaja mau jual ke kota untuk mendapatkan harga tinggi, malah dia ditipu sama orang kota. Maka hati-hati ya. Maka hal yang seperti ini kalau dia merasa ditipu, si pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual beli dan meminta uangnya barangnya dikembalikan. Ya, penjual berhak untuk meminta barangnya dikembalikan oleh pembeli yang berasal dari kota yang menipu penjual. Nah, jadi kadang-kadang bukan pembeli saja yang tertipu, penjual bisa juga jadi tertipu. Nah, dan dia juga memiliki hak untuk melakukan khiyar. Nah, paham ya kawan-kawan ya? Ada juga nanti khiyar Najasyi. Apa khiyar Najasyi Ustaz? Penipuan yang dilakukan oleh Najasyi. Ini penipuan yang dibuat karena seseorang pengen dengan harga mahal dibeli oleh pembeli, nah maka dipanggillah orang lain untuk memanipulasi harga. Misal dilelang, ini barang ini saya beli dengan harga 1.000. Oh ini harga nggak bisa, saya beli 2.000. Saya beli 1.000 lagi. Nah, saya beli tambah lagi jadi 5.000, 10.000, 11.000. Padahal yang menaik-naikkan harga ini tadi, dia tidak ada niat untuk membeli. Nah, tujuannya hanya supaya orang yang ikut sayembara lelang tersebut, mereka bisa terpancing dengan harga tipuan yang dibuat oleh orang yang nggak ada niat untuk membeli. Ya, ini juga kalau ketahuan, maka dia juga punya hak untuk melakukan khiyar. Ya, ada lagi khiyar mustarsil. Ya, apa nih khiyar mustarsil? Khiyar mustarsil itu khiyar yang dianya juga masuk dalam kategori riba. Ya, biasanya mustarsil ini dikatakan mustarsil ialah karena orang yang tidak tahu harga dan tidak bisa menawar, bahkan dia percaya sepenuhnya kepada penjual. Ya. Nah, ini dia tidak tahu harga, tidak pandai dalam melakukan jual beli, tidak pandai, nawar-nawar tidak pandai dia. Ternyata dia percayakan kepada orang. Nah, ternyata dari orang kepercayaannya ini malah dia kena tipu lagi. Nah, maka ini masuk dalam ghabnu mustarsil. Ya. Kemudian ada khiyar tadlis. Apa itu khiyar tadlis? Khiyar yang di dalamnya ada kecacatan. Ya, tadlis ialah menampakkan barang yang aib, cacat dalam bentuk yang bagus. Tadlis, menipu dia. Nah, barangnya tidak bagus, tapi dibuat seolah-olah bagus. Misalnya lakukan jual beli dalam kegelapan, ya, supaya orang nggak nampak tengok cacat. Misalnya jual beli mobilnya ada tergores, ya. Nah, tapi dia lakukan jual beli itu ketika malam hari, tidak nampak tengoknya bahwa ada goresan. Maka ini masuk dalam kategori khiyar tadlis, ya. Kemudian khiyar aib. Khiyar aib ini kawan-kawan, khiyar yang dilakukan oleh seseorang yang merasa dianya merasa dirugikan karena ada kecacatan pada barang tersebut. Ini biasanya dilakukan oleh pembeli karena dia merasa barang yang dia beli ini ada aib. Maka khiyar aib ini bisa dilakukan kalau seandainya barang tersebut nampak adalah aibnya. Misal dia beli mobil di showroom, pas bawa pulang ternyata ban mobil mereng, sebelah kiri mereng. Ya, nggak pas sesuai dudukannya. Nah, maka ini aibnya ini mesti dikembalikan, ya. Mesti dikembalikan dan dia punya khiyar untuk membatalkan aib tersebut. Untuk membatalkan jual beli tersebut karena ada aib, ya. Nah, kemudian ada lagi khiyar takhbir bis saman, ya. Apa itu Ustaz? Menjual barang dengan harga pembelian, kemudian dia mengkhabarkan
kadar barang tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan hakikat dari barang tersebut. Nah, ini juga merasa ditipu ya, maka mesti memiliki hak dia untuk melakukan khiyar, membatalkan jual beli atau melanjutkan. Biasanya pasti orang membatalkan kan, ditipu dia. Kemudian khiyar bisa babi takhalluf. Nah, apa ini? Khiyar yang terjadi apabila penjual dan pembeli berselisih dalam sebagian perkara, seperti berselisih dalam kadar harga atau dalam barang itu sendiri, atau ukurannya, atau berselisih dalam keadaan tidak ada kejelasan dari keduanya. Maka ketika itu terjadi perselisihan, ketika keduanya saling berbeda terhadap apa yang diinginkan, maka keduanya boleh untuk membatalkan jika dia tidak ridha dengan perkataan yang lainnya. Ya, ini namanya khiyar bisa babi takhalluf. Khiyar yang karena terjadi percekcokan ya, seperti berselisih dalam kadar harga atau dalam barang itu sendiri ya, kadar barang ataupun kadar harga ya, maka ini bisa dibatalkan. Lakukan khiyar. Kemudian khiyar ru'yah. Khiyar bagi pembeli jika dia membeli sesuatu barang berdasarkan penglihatan sebelumnya. Kemudian ternyata dia mendapati adanya perubahan sifat barang tersebut. Nah, ini sering biasanya orang melakukan jual beli online ya, online. Di foto lain, pas nampak wujud ternyata lain. Ditipu sama kamera fotografer penjual ya. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi risih kita ketika melakukan jual beli online tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh si pembeli. Maka hal-hal yang kita pelajari ini, khiyar-khiyar ini, hadirin bapak-bapak, adik-adik yang kami muliakan, ini memberikan kesempatan kepada kita penjual ataupun pembeli untuk melakukan transaksi dengan penuh etika, ya. Nah, jangan kita mencurangi, jangan kita melakukan kecurangan dalam jual beli sehingga merugikan orang lain. Maka Islam datang memberikan solusi supaya tidak terzalimi satu sama lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kawan-kawan semuanya. 17 menit saya rasa cukup untuk penjelasan khiyar ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.